Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perairan. Nanti saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan 6 materi ini. Oke, yang pertama prinsip stabilitas ekosistem dalam pengelolaan terumbu karang. Nah, seperti kita ketahui, aktivitas manusia dalam mengeksploitasi secara berlebihan menjadi faktor utama kerusakan ekosistem terumbu karang di berbagai tempat. Dengan demikian, pengelolaan ekosistem terumbu karang bukan hanya ditujukan untuk kepentingan terumbu karang itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pertimbangan. Ada 3 pertimbangan, secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau ekologi itu kita melihat faktor ekosistem dari terumbu karang itu sendiri. Terus yang kedua ada faktor ekonomi. Karena terumbu karang itu perawatannya sangat sulit, jadi membutuhkan dana yang juga lumayan besar. Terus ada pertimbangan sosial dan budaya. Itu dengan melihat bagaimana cara masyarakat melestarikan dan membudidayakan terumbu karang. Terus ada bentuk-bentuk pengelolaan ekosistem terumbu karang, mengkonservasi kawasan ekosistem terumbu karang, terus ada mengembangkan marikultur budidaya laut, terus ada restocking atau marine racing, terus ada pembuatan struktur karang buatan yang menyerupai karang sama mentransplantasi hewan karang gitu. Terus masuk ke yang bagian berikutnya, prinsip spillover dan recruitment efek dalam mengembangkan kawasan konservasi laut. Oke, perlu kita ketahui dulu pertama-tama bahwa kawasan konservasi laut ini adalah tempat pengembangbiakan ikan-ikan laut yang nantinya akan kita lepaskan ke laut. Nah, itu ada 2 jenis, itu ada spillover sama recruitment effect. Nah, jadi spillover ini adalah melepaskan hewan ikan-ikan yang sudah dewasa ke laut. Terus kalau recruitment effect itu melepaskan benih-benihnya. Tapi ada 2 mekanisme. Yang pertama ada density dependent sama density independent. Nah, kalau density dependent itu beberapa ikan akan meninggalkan KKL saat populasi ikan di dalam KKL tinggi sehingga kompetisi terhadap sumber daya seperti makanan, ruang meningkat. Terus kalau yang kedua, mekanisme density independent itu seperti pemindahan karena masih dalam area jelajah, migrasi autogenetik, dan migrasi karena tingkah laku reproduksi. Terus pendapat lain menyebutkan bahwa KKL pada awalnya hanya mengekspor ikan dewasa. Jika populasi ikan dewasa di dalam KKL telah maksimum dan stabil, KKL baru mengekspor larva ke perairan. Nah, gitu sobat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip keseimbangan interaksi faktor biotik dan abiotik. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Seperti keberadaan zooplankton di suatu perairan ditentukan oleh faktor biotik, seperti sumber makanan, predator, dan cara bereproduksi. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor abiotik berupa faktor fisika, kimia, air. Nah, ada juga faktor suhu. Nah, suhu secara ekologi jika mengalami perubahan menyebabkan perbedaan komposisi dan kelimpahan zooplankton. Adanya peningkatan suhu juga akan mempercepat metabolisme dan respirasi organisme. Kemudian ada tingkat keasaman. Nilai pH yang mendukung untuk tingkat keasaman itu berkisar antara 7 sampai 8,5. Nah, untuk pH yang kurang dari 5 akan menghambat proses nitrifikasi. Dan untuk pH yang kurang dari 4, sebagian besar tanaman di air akan mati. Ada juga turbiditas atau kekeruhan air, salinitas, dan konduktivitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip keseimbangan carrying capacity dalam pengembangan perikanan budidaya. Carrying capacity atau daya dukung lingkungan suatu perairan digunakan untuk menjabarkan produksi dari budaya yang dapat berkelanjutan dalam suatu lingkungan. Kapasitas penyangga dalam lingkungan yang mengalami kerusakan memerlukan waktu pemulihan yang relatif lama. Nah, ada 4 tipe daya dukung untuk carrying capacity ini. Yang pertama ada daya dukung fisik atau physical carrying capacity.
yaitu luasan kegiatan budidaya yang dapat ditampung pada lahan yang tersedia dengan dibatasi oleh faktor-faktor tertentu, kondisi geografis, dan ketersediaan infrastruktur. Lalu yang kedua ada daya dukung sosial atau social carrying capacity, yaitu keberadaan kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan dampak tidak diterima oleh lingkungan sosial. Yang ketiga, ada daya dukung produksi atau production carrying capacity, yaitu kemampuan maksimal produksi untuk budidaya. Lalu yang terakhir ada daya dukung ekologi atau ecological carrying capacity, yaitu keberadaan kegiatan budidaya yang berdampak pada kondisi ekologi laut di luar batas kemampuannya. Ya, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip keterpaduan pengelolaan perairan pesisir. Prinsip keterpaduan dalam pelaksanaan manajemen wilayah pesisir adalah keterpaduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari semua unsur berhubungan secara langsung atau tidak langsung dalam masalah pengelolaan wilayah pesisir. Keterpaduan tersebut berasal dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, keterpaduan antar sektor. Yang kedua, keterpaduan antar level pemerintahan. Yang ketiga, keterpaduan ekosistem darat dan laut. Yang keempat, keterpaduan sains dan manajemen. Yang kelima, keterpaduan antar daerah atau negara. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan ekologi dalam upaya pengurangan dampak pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang dianggap oleh para ilmuwan disebabkan karena aktivitas manusia, yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena pembakaran ini akan melepas karbon dioksida dan gas-gas lainnya ke atmosfer, sehingga atmosfer lama-kelamaan akan terkikis, akan menipis, dan tidak bisa menyaring panasnya sinar matahari yang menyinari bumi. Oleh karena itu, bumi akan mengalami pemanasan yang cepat. Dan apa yang diakibatkan oleh pemanasan global ini? Es di kutub utara akan mencair, akan terjadi banjir di daerah pantai, dan yang lebih parahnya lagi, pemanasan global ini dapat menenggelamkan pulau-pulau. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. 2. Penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini lagi-lagi salah satu penyebabnya adalah aktivitas manusia dalam menggunakan lemari es dan pendingin ruangan yang masih mengandung klorofluorkarbon. Penipisan lapisan ozon ini dapat mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan, salah satunya dapat memusnahkan kehidupan laut. Dan yang ketiga, kurangnya kelestarian hutan, karena sekarang ini banyak sekali penebangan hutan secara liar. Ini pun bisa menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Pengaruh pemanasan global dapat menjadikan perubahan habitat, gangguan kehidupan laut, gangguan cuaca, dan meningkatkan permukaan air laut. Karena es di kutub utara mencair dan lama-kelamaan akan mengalir ke laut, sehingga permukaan air laut akan meningkat. Dan dengan meningkatnya permukaan air laut ini dapat mengakibatkan banjir di daerah pantai, erosi, dan dapat menenggelamkan pulau-pulau di sekitar pantai. Dan apa solusinya untuk kita bisa mencegah pemanasan global ini? Kita bisa dengan cara melestarikan keanekaragaman hayati. Kita bisa dengan penanaman pohon atau reboisasi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kita bisa mendaur ulang bahan-bahan plastik yang telah kita gunakan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, sehingga kita bisa mengurangi atau mencegah terjadinya pemanasan global ini. Dan kita juga bisa melakukan dengan cara menghemat penggunaan air dan listrik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.